Bingung memilih dana pensiun? Apakah BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lebih baik mengelola sendiri? Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai plus minus dari masing-masing pilihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu kembali dengan saya Zul Anwar di Hidup 2.0. Pada hari ini saya akan membahas suatu topik yang sangat penting, yaitu mengenai dana pensiun di Indonesia. Banyak yang bertanya, apakah cukup hanya dengan mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan? Atau mungkin kita harus juga ditambah dengan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Atau mungkin bisa juga kita tambah lagi dengan dana pensiun yang kita siapkan secara mandiri. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan iuran wajib bagi pekerja formal. Di dalamnya terdapat dua program, yaitu JHT atau Jaminan Hari Tua dan JP, Jaminan Pensiun. JHT atau Jaminan Hari Tua itu seperti iuran wajib, dibayar sebagian oleh pegawai dan sebagian lagi kontribusi dari perusahaan. Akan diuangkan atau dicairkan ketika seseorang itu pensiun atau meninggal dunia, atau bisa jadi mengalami cacat tetap atau kondisi-kondisi tertentu yang sudah ditentukan. Jumlahnya tergantung dari akumulasi dari iuran itu dan tentunya ditambah dengan pengembangannya. Sedangkan JP atau jaminan pensiun itu memberikan manfaat seperti pensiunan kalau untuk pegawai negeri. Jadi mendapatkan uang bulanan seperti halnya uang pensiun. Iurannya juga dari kontribusi pegawai dan kontribusi perusahaan. Sedangkan manfaatnya dihitung berdasarkan formula tertentu dari rata-rata upah dengan masa waktu iuran tersebut. Kelebihan dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah karena dia merupakan iuran wajib, jadi semua pekerja formal itu memiliki fasilitas ini. Selain juga dikelola oleh negara, sehingga manfaatnya itu relatively pasti, terutama jaminan pensiun. Kekurangannya, pengembangan dari JHT biasanya tidak lebih optimal dibandingkan dengan investasi yang lain. Manfaat jaminan pensiun mungkin dirasakan kurang besar bagi sebagian orang, terutama bagi yang masa kerjanya pendek, sehingga masa iurannya pendek, karena ada juga batas atas dari iuran tersebut. Yang kedua adalah DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Ini adalah dana pensiun yang sifatnya sukarela yang ditawarkan oleh bank atau oleh asuransi, lembaga asuransi. Anda bisa ikut sebagai individu atau mungkin bisa ikut melalui perusahaan. Jadi sifatnya itu seperti tabungan jangka panjang. Anda menyetorkan uang, sejumlah uang kepada bank atau lembaga asuransi itu. Nanti mereka akan mengelola uang tersebut untuk diinvestasikan dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Biasanya, lembaga instrumen yang dipilih itu sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan bisa jadi ke saham atau ke deposito atau ke penghasilan tetap. Hasilnya tergantung dari kinerja dari investasi tersebut. Saat pensiun, akumulasi dari dana tersebut bisa diambil secara tunai atau dibelikan kepada produk anuitas, sehingga si peserta akan mendapatkan manfaat bulanan. Kelebihan dari DPLK ini adalah karena sebagai peserta bisa menentukan sendiri iurannya, berapa yang akan dibayarkan, tentunya juga akan berpengaruh terhadap besarnya akumulasi dana.
Selain itu juga Anda bisa menentukan sendiri paket-paket investasi yang Anda pilih. Tentunya semakin besar keuntungan, potensi investasi juga akan semakin besar risikonya. Ini yang harus dipahami. Tapi secara umum, tentu DPLK ini bisa menjadi tambahan di atas BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kekurangannya, karena ini bersifat sukarela, kita sebagai peserta itu harus disiplin untuk menyetorkan uangnya setiap bulan kepada lembaga tersebut. Kemudian hasil investasinya juga tidak dijamin, bisa tinggi, bisa rendah, bisa naik, bisa turun, karena tergantung dari investasi yang kita pilih. Kekurangannya, yang pertama adalah karena ini sifatnya sukarela, maka sebagai peserta kita harus disiplin untuk menyetorkan uang kepada lembaga tersebut. Yang kedua adalah hasil investasinya tidak dijamin, bisa naik, bisa turun. Kemudian yang ketiga juga ada biaya pengelolaan. Dan biasanya aturan pencairannya lebih ketat dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang ketiga adalah Anda mempersiapkan sendiri dana pensiun, yaitu melalui investasi yang dikelola sendiri. Artinya Anda berinvestasi sendiri di luar program yang formal seperti tadi BPJS Ketenagakerjaan atau DPLK. Pilihannya sangat banyak. Bisa saham, bisa emas, deposito, bisa usaha sendiri atau ikut orang, franchise. Anda bisa menentukan sendiri investasinya dan juga bisa menentukan sendiri strateginya. Kelebihannya adalah kita mengontrol sendiri investasinya, untungnya bisa sangat tinggi, dan tentunya sangat fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah kita butuh pengetahuan yang cukup tentang investasi. Kemudian risiko juga ditanggung sendiri. Bisa jadi rugi besar. Selain itu juga butuh disiplin yang tinggi untuk terus berinvestasi secara rutin. Nah sekarang pertanyaannya, jadi mana yang terbaik? Jawabannya biasanya adalah kombinasi dari ketiganya. BPJS sebagai pondasinya yang lebih aman, sedangkan DPLK adalah potensi yang lebih tinggi ditambah dengan insentif pajak. Kemudian lengkapi dengan investasi secara mandiri yang disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan Anda. Biasanya bagi orang-orang yang berumur 30 atau 40 tahun yang masih masa kerjanya cukup panjang, mereka memilih untuk investasi-investasi dengan kemungkinan keuntungan yang besar. Bisa misalkan dengan DPLK saham atau investasi mandiri di saham atau reksadana misalkan. Sedangkan untuk orang-orang yang berumur di atas 50 tahun biasanya lebih memilih instrumen-instrumen yang sifatnya lebih secure. Misalkan DPLK pendapatan tetap atau JHT, ORI atau yang lain. Memahami opsi dana-dana pensiun ini sangat penting sebagai langkah awal yang krusial. Jadi jangan tunda lagi. Lakukan dari sekarang, lebih awal lebih baik, karena Anda lebih punya banyak pilihan. Yang muda, yang masih punya masa kerja cukup lama, bisa mulai pelan-pelan berinvestasi. Sedangkan untuk yang berumur lebih dari 50 tahun, bisa memilih investasi yang lebih aman. Nah, sekarang saya ingin tahu, kalian sendiri bagaimana? Apa saja persiapan dana pensiun yang sudah Anda lakukan? Atau mungkin apa sih kekhawatiran Anda mengenai dana pensiun ini? Jangan lupa tulis di komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik, share, subscribe. Undang teman-teman Anda untuk mengikuti channel ini.
Sampai jumpa lagi di channel Hidup 2.0 episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.